igna mastu namah sidam. Om namah Shivaya namah Budaya. Om Saraswati Sidiasu ya namah. Inggih ringkalah puniki titiang akan bicarakan tentang ide Ratu Pasak. Sedurunge titiang lungsur pengaksama ring ide berkawitan sareng sami titiang ojah bisekan ide berkawitan mungkin titiang nenten keni sisip titiang lungsur gang pengaksama. Sebelum kita membicarakan tentang ide Ratu Pasak, mari kita sedikit membicarakan tentang perjalanan ide berkawitan. Diceritakan ketika Bali masih kosong, ide Sang Hyang Pasupati tedun dari Gunung Mahameru melinggih di Gunung Tolangkir. Sehingga lama-lama kelamaan Gunung Tolangkir diubah namanya menjadi Gunung Agung, sama seperti Gunung Mahameru di India. Ide Sang Hyang Pasupati melakukan yoga 2 kali. Yoga ke pertama melahirkan 3 orang putra, yaitu Ide Yang Geni Jaya, Ide Yang Putran Jaya, Ide Yang Dewi Danu. Yoga kedua beliau melahirkan 4 orang putra, yaitu Yang Tugu, Yang Manik Galang, Yang Manik Kumayang, Yang Tumuh. Kalau dijumlahkan semua menjadi 7. Kemudian dilanjutkan dengan Ide Yang Geni Jaya melakukan yoga juga melahirkan 5 orang putra yang disebut dengan Ide Sang Pancatirta, yaitu Ide Beterempu Geni Jaya, Ide Beterempu Semeru, Ide Beterempu Gana, Ide Beterempu Puturan, Ide Beterempu Bradah. Sedangkan Ide Betara Putran Jaya juga melakukan yoga melahirkan putra dan putri, yaitu Betara Gana dan Betara Manik Geni. Selanjutnya diceritakan Ide Beterempu Geni Jaya merabian sareng Ide Betara Manik Geni melahirkan 7 orang putra yang disebut Ide Sang Sabta Pandita, yaitu Ide Empu Ketek, Ide Empu Kenanda, Ide Empu Wiranyana, Ide Empu Witadharma, Ide Empu Raga Runting, Ide Empu Dangka, dan Ide Empu Perteka. Jadi dapat dikatakan bahwa kita mekawitan sekala niskala dan niskala. Sekala adalah Ide Sang Sabta Pandita, sekala niskala karena sudah terjadi perkawinan, yaitu Ide Sang Pancatirta dan keturunan Ide Betara Putran Jaya, yaitu Betara Manik Geni dan Betara Gana. Sedangkan kawitan niskala adalah putra-putra Ide Sang Hyang Pasupati. Selanjutnya mari kita bicarakan tentang Ide Ratu Pasak. Dalam tutur Sangkul Pingga, penugrahan Ide Betarempu Kuturan terhadap Ide Sangkul Putih, diceritakan bahwa yang bergelar Ide Ratu Pasak adalah Ide Betara sane melinggih ring lempuyang luhur, inggih punika Ide Betara Yang Geni Jaya. Pada masa awal, kata pasak itu belum digunakan sebagai sebuah identitas keluargaan. Kata pasak hanya untuk menyebut Ide Betara yang melinggih ring lempuyang luhur. Tetapi lama-kelamaan baru ketika artinya berkaitan dengan catur lawa di Besakeh, mungkin pada zaman gel-gel, kira-kira baru identitas itu digunakan sebagai identitas keluargaan. Anggap misalnya dari keturunan Ide Betara Empu Witadharma. Dari Ide Yang Geni Jaya memputra Ide Empu Geni Jaya, Ide Empu Geni Jaya berputra Empu Witadharma, Ide Empu Witadharma berputra Ide Empu Wajrasandi Wiradharma, Ide Empu Wajrasandi Wiradharma berputra Ide Empu Lempita, Ide Empu Lempita berputra Empu Ketek, Empu Ketek berputra Arya Tatar, Arya Tatar berputra Patih Ulung, Patih Ulung berputra Kiai Semaranata, Kiai Semaranata berputra Arya Langon. Nah, Arya Langon inilah baru anak-anak beliau menggunakan kata pasak sebagai sebuah identitas. Anggap di Karangasem sebagai sebuah contoh disebut sanak 6 mokan-mokan idane, yaitu pasak gel-gel, pasak tangkas, pasak Denpasar, pasak Nongan, pasak Tok Jiwa, dan pasak Perteka. Sebelum itu kata pasak sekali lagi hanya digunakan sebagai identitas Ide Betara yang melinggih di Lempuyang. Demikian juga Ide Sang Sabta Pandita yang lainnya baru ketika masa-masa di bawahnya menggunakan kata pasak sebagai penamaan. Dalam tutur Sangkul Pingga juga diceritakan bahwa Ide Yang Geni Jaya mepelinggihan Meru Tumpang 3, Ide Betara Putran Jaya mepelinggihan Meru Tumpang 7, Ide Betara Dewi Danu mepelinggihan Meru Tumpang 5. Nah, anggap di catur Pariangan misalnya, kita mulai misalnya dari Lempuyang Madya, Ide Betara Empu Geni Jaya ngastiti ajen idane sehingga juga nangiang Meru Tumpang 3
tiga yang disebut ide Ratu Pasak. Di seleyukti ide berterumpu kuturan nangiang pariangan ngastiti ajen idane ide yang geni jaya juga mendirikan Meru Tumpang Tiga. Di Tanjung Sari juga menggunakan Meru Tumpang Tiga, pariangan Empu Beradah beliau yang mendirikan. Di Gel-Gel dulu Empu Gane juga mendirikan, juga pelinggihnya adalah Meru Tumpang Tiga yang disebut juga ide Ratu Pasak. Nah, berkenaan dengan di Besakeh karena merupakan juga catur lawa. Nah, di sana ide Betaru Empu Semeru mendapat tugas untuk ngemban pariangan ide Betaru Putran Jaya di Besakeh. Nah, beliau di Pedarman Puru Pasak, ide Ratu Pasak mendirikan 3 buah pelinggih. Sanggar Agung sebagai pelinggihan ide Sangyang Pasupati, yaitu berupa pelinggih seperti Padma tidak menggunakan bedawang, dan pepalihannya juga ada. Mulu tetap ke Gunung Agung. Kalau di seluruh ambal-ambal itu semua adalah Sanggar Agung yang mengulu ke Gunung Agung. Kemudian ide Betara Putran Jaya yang beliau emban dilinggihkan pada Meru Tumpang Pitu. Nah, di samping juga beliau ngastiti ajen idane dengan nangiang Meru Tumpang Tiga, dan juga di tengah terdapat Balai Pelik. Nah, mungkin pelinggih-pelinggih yang ada di artinya di utara itu baru-baru pada masa di atas tahun 80-an lah baru didirikan, tetapi pada masa sebelumnya hanya ada 3 pelinggih, yaitu Sanggar Agung, Meru Tumpang Pitu sebagai pelinggihan Betara Putran Jaya, dan Meru Tumpang Tiga sebagai pelinggihan ide Ratu Pasak atau ide yang geni jaya. Demikian juga kalau kita lihat pada masa perkembangan selanjutnya, nanggap seperti penataran ide yang geni jaya yang di Purayu juga yang digunakan adalah Meru Tumpang Tiga. Demikian juga di Pedarman-Pedarman. Nah, kalau kita lihat di catur lawa sendiri, ide Ratu Pasak bertempat di Lawa utawi penjuru di timur, kemudian ide Ratu Bagus Pandi di selatan, ide Ratu Penyarikan di barat, dan ide Ratu Dukuh Segening adalah di utara. Pada tatanan catur lawa ini sebenarnya tidak ada artinya kawitan yang dilinggihkan adalah meraga kemanusan. Semua adalah pelinggih-pelinggih yang artinya kawitan-kawitan yang meraga niskala di sana yang dilinggihkan. Anggap di Ratu Pasak adalah ide yang geni jaya. Ide Ratu Bagus Pandi pun kemungkinan adalah beliau, dan ide Ratu Bagus Penyarikan juga mungkin adalah beliau. Ide Ratu Dukuh Segening juga adalah beliau, apalagi antara Pasak dan Dukuh Segening hampir sama penggunaan tirta tunggang, nampinin bisama juga tidak boleh lebihan memisan. Nah, anggap juga di Semeton Pandai dalam Pustaka Bang sebagai sebuah penggambaran. Nah, ketika ada Semeton Pasak ngalu keberatan dibunuh oleh Semeton Pandai, artinya digempur beratan oleh Pasak Batu Dinding sehingga rarud mengungsi. Nah, dalam pengungsian penglingsir Semeton Pandai mendapat puisi bahwa kenapa mereka menderita, karena nari mangsa membunuh Semeton karena Empu Lelumbang dan Empu Ketek adalah bersaudara. Demikian. Nah, titiang penekanannya persaudaraan pun ini bukannya artinya saling kalah mengalahkan. Juga antara misalnya Pasak dan Semeton Segening, penggunaan puja Om Siwa Resi Mahatirtam, Panca Resi Pancatirtam, Sapta Resi Caturiyogam, Lingga Resi Mahalinggam, Om Resi Dertah Mahamertam, Resi Raksaan Mananityam, Namasta Kasta Kasta Brahmana, sampai pada Om Semerusta Ganasca Dikuturan Badrasca Saro Amertenu. Nah, itu puja yang digunakan juga hampir sama. Jadi berapa iraga. Nah, bagaimana penekanan Empu Kuturan, beliau artinya memberikan kita petuah lewat paham Trimurti. Kita meluluhur juga diajarkan meleluhur yang di atas. Coba kalau misalnya di Pasak mengambil kawitan di bawah, pasti kembali akan terpecah-pecah.
misalnya kalau dari Empu Ketek mengambil keturunan Empu Ketek saja, Empu Witodharma pasti akan terpecah-pecah. Nah syukurnya masih tetap dalam kerangka iraga mekawitan ke atas. Bahkan mungkin kalau dari Pedanda, kalau mengambil dari Empu Bradah mungkin sebagai kawitan ya tentu kita adalah bersaudara ya. Kalau mungkin dari Dangyang Nirarte ya mungkin kita akan menjadi jauh. Nah, bagaimana kita kembali kepada pemikiran beliau Empu Kuturan, Iraga, bagaimana kita menyatu agar agama Hindu kita tetap bisa bertahan lah sampai ke depan. Nah, betapa artinya ini ke sampun Iraga, napi wastana disuruh artinya berkawitan yang artinya di atas mangdini Iraga nenten terpecah-pecah. Nah, dikasih bisama Iraga tidak bisa lebihan daripada artinya membilang bahwa kita memisan, itu betapa semangat itu untuk menyatukan kita. Nah penekanan titiknya itu ngiring iraga kejar artinya kesamaan, bukan yang kita kejar adalah perbedaan. Kalau masa sekarang kita membicarakan kembali, oh ini lebih rendah, ini lebih tinggi, semua kita adalah berkawitan sama kalau kita sadari. Nah terkecuali mungkin samian nasionisios medue pelintesios ya, nah mungkin akan terjadi perbedaan-perbedaan. Nah kebersamaan inilah yang akan menguatkan agama kita kembali. Nah semangat ring muda-muda mungkin, nah artinya mungkin zaman sekarang orang yang artinya meneliti kawitan itu sangat sedikit, mungkin bahkan mungkin keegoan kita kan iraga warga kini, nah lebih kini warga kini lebih kini kan penekanannya lebih banyak di sana. Kadititiang panggihin makin hingga kadititiang nenten je maksud menggurui dumogi teniki wenten pikenohne untuk persatuan kita ring agama Hindu iraga ring Bali dumogi agama niragane tetap ajeg lan lestari. Inggih titiang hanya sekadi punika menyampaikan dumogi niki wenten pikenohne. Nah yen wenten titiang iwang untuk menyampaikan nah titiang lungsur geng pengaksama titiang aturang para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om.